Pemirsa, sidang Dr. Tiva sebagai tersangka fitnah ijazah Jokowi akan digelar 2 Juli mendatang. Apakah Jokowi akan hadir di persidangan dan apakah keaslian ijazahnya akan turut diuji? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengacara Roy Suryo Ahmad Kozinudin dan juga pengacara Joko Widodo Firman Pangaribuan. Assalamualaikum. Selamat malam Bang Kozinudin, Bang Firman. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, saya ke Bang Firman dulu Bang, langsung Pak Jokowi nanti akan hadir atau seperti apa Bang? Ya, sebagaimana yang kita tahu dan dikonfirmasi oleh Bapak, juga disajikan juga oleh media beberapa kali, Bapak menyampaikan kesediaannya untuk dapat hadir sesuai dengan mekanisme peradilan nanti. Dan tentu akan menyampaikan apa yang harus dilakukan, termasuk menyampaikan ijazah-ijazahnya yang saat ini sudah di dalam diterima oleh jaksa dan akan disajikan di dalam persidangan seperti itu. Oke, ijazah yang diperdebatkan ini pasti akan dibawa dan ditunjukkan, Bang? Sudah dipegang mereka kan, sudah dipegang oleh pihak kejaksaan dan akan tinggal ditunjukkan. Tadi saya sampaikan akan mengikuti sesuai mekanisme yang dilakukan dalam pengadilan nanti. Jadi nanti jika memang disampaikan dan boleh disampaikan ditunjukkan. Baik. Kalau Bang Firman, Pak Jokowi sendiri punya pesan apa atau ada insight apa terkait jelang persidangan nanti? Oh, beliau ya akhirnya beliau sampaikan akhirnya sudah masuk dalam babak persidangan setelah selama beberapa bulan pihak kejaksaan dengan sangat hati-hati memeriksa seluruh dokumen, berkas, alat bukti, ya, dan kemudian keterangan-keterangan saksi dan ahli dengan sangat teliti. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pihak kejaksaan memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan pengecekan dan sampai akhirnya atas pasal yang disampaikan dalam laporan, kemudian atas tindakan pidana yang ditemukan, atas tersangka-tersangka yang ditemukan, hari ini pemahaman kami dari pihak dasar hukum Bapak Jokowi, itu juga dengan penyidik dan terakhir kejaksaan, itu sudah sama. Kita sudah memiliki pemahaman yang sama. Pasal-pasal yang kita sampaikan juga sudah sama. Terus kemudian dugaan-dugaan yang dilakukan pun sudah sama. Semua jadi sudah satu frame. Sehingga tentu kami menyambut positif dan kita pikir ini akan disajikan oleh jaksa dengan baik karena begitu detail dan begitu hati-hati jaksa memeriksa, sehingga tentu dengan ini kan akan sidang terbuka ya, akan juga disaksikan oleh semua masyarakat ya dari Sabang sampai Merauke gitu kan, semua akan memberikan komentar sebagaimana kita lihat, dan oleh karena itu Bapak bersyukur ini sudah dapat dilanjutkan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap Bapak dan keadaan. Jadi Pak Jokowi sebenarnya tadi akan hadir dan akan mengikuti semua proses karena memang beliau juga ingin ini segera cepat selesai ya Bang Firman. Kurang lebih seperti itu. Langsung saya ke Bang Ahmad. Bang Ahmad, tanggapan Anda Bang bahwa pihak Jokowi pun tidak sabar untuk sebenarnya menanti persidangan ini dan membuktikan di meja hukum, Bang Ahmad. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira kehadiran Joko Widodo memang menjadi syarat wajib untuk dihadirkan di persidangan sebagai saksi, dan bahkan saksi korban akan diperiksa pertama kali. Namun itu tidak terjadi pada tanggal 2 Juli besok ya, karena agendanya kan di awal itu baru pembacaan dakwaan, legal standing para pihak. Masih panjang untuk proses pembuktian hingga menghadirkan Saudara Joko Widodo di persidangan. Masih ada replik, duplik, kesimpulan, putusan sela. Baru nanti ketika putusan sela menyatakan eksepsi tidak diterima, masuk ke pokok perkara, baru pembuktian itu yang pertama kali akan dihadirkan adalah saksi korban, dalam hal ini Saudara Joko Widodo. Namun saya ingin meluruskan bahwa Dr. Tiva dengan Pak Roy Suryo itu tidak pecah kongsi, tetap satu bulat tekadnya untuk melanjutkan proses ini di pembuktian persidangan. Mengingat saat plea bargaining, yakni proses prosedur di KUHP baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 2005 yang dilakukan pada tahap 2 saat pelimpahan, itu mereka ditanya kembali oleh jaksa apakah akan berdamai dengan Joko Widodo, apakah akan meminta maaf dengan Joko Widodo. Jawabannya seragam, kompak. Mereka tidak akan berdamai dan mereka tidak akan meminta maaf karena merasa tidak bersalah tentang penelitian yang mereka lakukan berdasarkan keilmuan dan saintifis yang mereka kuasai masing-masing. Sehingga dari sisi posisi dasarnya itu sama-sama ingin melanjutkan perjuangan, jadi tidak ada perbedaan. Adapun mengenai teknis perjuangan itu memang beda. Roy Suryo mengambil upaya pra peradilan, sementara Dr. Tiva mencabut
Dan kalau dari sisi pokok perkara, keduanya sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Untuk perkara Roy Suryo itu terdaftar di perkara nomor 300 garing PIT B garing 2026 garing PNJK TMR, sementara Dr. Tiva 301. Jadi hanya selisih satu nomor, 300 dan 301. Namun memang ini konsekuensi dari penerapan KUHP baru, diantaranya selain persoalan perluasan objek pra-peradilan, perubahan subjek permohonan, termasuk peluang upaya hukum banding dalam pra-peradilan, ada substansi penting di dalam KUHP baru yang Undang Nomor 20 2025 ini adalah penundaan pemeriksaan pokok perkara. Ini ketentuannya di pasal 163, sehingga mengapa perkara Pak Roy Suryo ini belum ada jadwal sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kendati sudah ada nomor perkaranya 300, karena itu menunggu terlebih dahulu pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dengan nomor perkara 99 garing PIT pra garing 2026 PNJKT Selatan begitu. Jadi Bang saya Ahmad, pikir ya, kalau ada narasi tadi bahwa beliau dua tokoh ini memilih jalan yang berbeda, pecah kongsi tidak ya Bang ya? Justru kalau yang pecah kongsi itu dengan Rismon Sianipar boleh kita katakan pecah kongsi, karena Rismon Sianipar pada proses plea bergening di tingkat penyidikan mereka mengambil upaya restoratif justice, sehingga mereka menghentikan langkah perjuangannya di tingkat restoratif justice dan mendapatkan SP3. Sementara dua orang ini tidak, bahkan ditawarkan kembali dalam mekanisme plea bargaining oleh kejaksaan, karena proses plea bargaining kan terjadi di seluruh tahapan, di tingkat penyidikan, jaksa, dan nanti di pengadilan pun pertama kali akan ditawarkan oleh hakim apakah akan mengajukan restoratif justice atau melanjutkan ke pokok perkara begitu. Oke, Bang Ahmad, kita bicara ijazah, bahwa ini kan pokok masalahnya kan menunjukkan ijazah seperti itu ya. Ini kalau kita bisa tarik belakang bagaimana harusnya ketika TPUA datang Pak Jokowi menunjukkan, dan mungkin masalah tidak sejauh ini. Anda melihat bahwa kehadiran Jokowi nanti Bang Ahmad di sidang dan juga menunjukkan ijazah asli, seberapa optimis Anda, klien Anda dan tim mungkin bisa memenangkan perkara ini Bang Ahmad? Yang pertama, ketika Saudara Joko Widodo bisa hadir dalam persidangan, kemenangan tim kami adalah mampu memaksa orang yang selama ini tidak mau menunjukkan sikap negarawan untuk menunjukkan ijazahnya di ruang publik, pada akhirnya bisa ya dipaksa untuk hadir di persidangan untuk menunjukkan ijazahnya. Iya, harus dengan status tersangka dia bisa dipaksa hadir di persidangan. Sebelumnya tanpa status tersangka, dengan status merdeka, datang baik-baik ke Solo, minta ditunjukkan, tidak ditunjukkan. Hari ini ketika sudah dilaporkan oleh Joko Widodo dengan status tersangka, mau tidak mau Joko Widodo harus hadir untuk bertanggung jawab atas laporannya. Kalaupun dia tidak hadir, maka itu yang kemudian menurut Prof. Hipnu berarti Joko Widodo tidak bertanggung jawab begitu. Yang kedua, soal ijazahnya sekarang naik levelnya, bukan hanya menunjukkan, karena kaitannya sekarang harus dibuktikan apakah ijazah yang ditunjukkan itu benar atau tidak. Nah, disitulah ya hasil kajian dari Dr. Tiva dan Roy Suryo ini akan diadu dengan hasil forensik dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri. Kenapa? Karena saat melakukan uji laboratorium forensik Mabes Polri itu tidak melibatkan pihak eksternal, hanya internal mereka, sehingga tidak ada objektivitas dalam proses tersebut. Apalagi proses tersebut adalah dalam rangka untuk meningkatkan penyidikan menjadi penyidikan. Jadi itu tidak fair lah bagi klien kami, dan proses fair yang adu bukti terbukti fair itu nanti di persidangan. Begitu. Jadi ketika Pak Jokowi hadir, sebenarnya itu sudah kemenangan awal untuk Anda dan tim ya, betul. Memaksa beliau untuk hadir. Langsung Bang Firman, bahwa kehadiran Pak Jokowi ini kan krusial sekali Bang Firman. Plus tadi disebutkan Bang Ahmad bahwa ini bukan hanya soal menunjukkan ijazah, tapi juga levelnya nanti akan membuktikan ini asli atau tidak gitu. Bagaimana Bang Firman menanggapi dua item yang disebutkan Bang Ahmad tadi? Ya tentu dengan senang hati. Saya sudah disampaikan Bapak akan datang, Pak Jokowi datang. Dengan senang hati akan menunjukkan. Dengan senang hati juga akan memastikan bahwa semua yang dia sampaikan itu sudah sesuai. Dan tentu juga kan ini lama juga kan, karena kemarin kan banyak saksi, banyak ahli, saksi fakta gitu kan, banyak dokumen seperti itu kan. Dan tentu itu akan disajikan dengan baik oleh pihak jaksa. Tadi saya sampaikan, jaksa dan kami sudah sependapat. Kami satu pemahaman, satu pandangan bahwa yang kami sampaikan terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media ITE dan atau manipulasi dokumen elektronik itu sudah sesuai. Dan oleh karena itu tentu akan secara baik, tadi saya setuju dengan Bang Ahmad, akan pada saat nanti pembuktian akan disajikan. Akan disajikan, dan oleh karena itu kita ingin ini terbuka ya, akuntabel gitu ya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dan tentu harus fair juga, jika memang nanti ternyata apa yang diduga itu seperti apa, ya tentu harus diterima konsekuensinya ya. Atau ya saya mau menyampaikan, ya mari kita dukung proses ini,
dan juga biar Mas Roy dan Bu Tifa juga sehat-sehat baik jasmani dan rohani, sehingga dapat menyampaikan atau ikut hadir dan menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Saya rasa demikian. Oke, jadi sebenarnya dua belah pihak ya Bang, baik Bang Ahmad, Bang Firman, semuanya sudah siap ya ketika nanti persidangan Pak Jokowi pun akan sangat siap dan mengikuti sangat proses. Siap. Satu mungkin Bang Ahmad, ketika kita bicara perkara ini kan tidak mudah karena melibatkan Pak Jokowi seperti mantan presiden. Bahkan penangkapan kemarin pun pihak Anda menyebutkan bahwa ya banyak hal yang tidak fair dan ada intensi politik seperti itu. Anda melihat persidangan nanti apakah akan tetap berjalan fair menurut Anda? Yang pertama, saya juga mendoakan agar Pak Jokowi juga sehat, agar dirinya bisa hadir di persidangan, tidak hanya bisa hadir keliling sampai ke Lampung yang hari ini dia mendapatkan di Lampung begitu. Tapi sesungguhnya pra-peradilan yang ditampung klien kami kan memberikan waktu bagi Saudara Joko Widodo untuk keliling-keliling dulu lah, ya udahlah tamasya dulu lah. Nanti selesai keliling tamasya nanti bisa hadir di persidangan. Nah, adapun terkait substansi pokok perkara, memang lagi-lagi hari ini tidak seperti kuhap lama. Kalau kuhap lama ada pra-peradilan, pokok perkara masuk, maka gugurlah pra-peradilan. Nah, hari ini mau tidak mau kita semua harus menghormati proses pra-peradilan. Dan pra-peradilan itu tidak terkait pokok perkara. Artinya menang ataupun kalah, proses di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tetap jalan. Karena di pra-peradilan ini hanya memperjuangkan hak klien kami yang dizalimi pada proses penangkapan dan penggeledahannya begitu. Ahmad, masih bisa damai nggak sih sebenarnya dua kubu ini? Soalannya itu tidak bisa damai antara al-haq dan al-batil. Kalau diperdamaikan al-haq dengan al-batil, maka sama saja terjadi pengkhianatan oleh para pihak, dan para pihak itu pasti salah satunya salah. Oke, jadi akan ada yang benar dan yang salah ya? Tidak ada wilayah abu-abu yang Bang Ahmad nanti ya? Betul. Oke, satu mungkin langsung ke Bang Firman, silakan Bang, apa yang ingin Anda sampaikan? Ini closing statement saja. Ya, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, mari kita lihat, cermati dengan sangat seksama, kita kawal bersama soalan ini. Tentu sudah sampai dengan proses ke pengadilan. Kalau saya tidak salah, tanggal 2 Juli sidang pertama akan dimulai seperti itu. Dan tadi saya bilang bahwa jaksa sudah sepaham dengan kami, gitu ya, dengan semua alat bukti, dokumen, sudah menerima ini dengan baik dan sudah confidence akan menyajikan ini dengan sebaik-baiknya. Dan oleh karena itu merupakan suatu proses di mana Bapak akan mendapatkan keadilan, akan mendapatkan pemulihan atas apa yang disampaikan, dan tentu Pak Jokowi menyayangkan sebenarnya persoalan ini terjadi. Tapi seperti sebagaimana tadi disampaikan sama Bang Ahmad, hal-hal yang disampaikan, saya pikir ya itu hak pribadi lepas pribadi. Tetapi saya ingin menekankan Bapak sangat menyayangkan ini dapat dihadirkan dalam persidangan. Tetapi Pak boleh buat dalam rangka untuk mendapatkan keadilan, dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan benar sesuai dengan hukum, maka mari kita cermati bersama dan kita lihat episode di dalam persidangan ini. Karena dia akan dilakukan secara terbuka, mungkin akan dilakukan secara live, karena memang ini adalah masih nunggu izin saya dengar Bang. Teknis izin itu lebih kepada karena sempitnya ruangan, jadi keterbatasan itu akan ada selektif yang bisa masuk. Live nanti Bang atau seperti apa kabar terbaru? Kalau saya lihat dari pemahaman yang saya dapat dari informasi dari pengadilan, dia akan menyampaikan memberikan ruangan sangat cukup terhadap media. Artinya ini kan juga menjadi suatu hal yang baik untuk disajikan dalam rangka untuk pemahaman hukum dan juga memberikan fairness, sehingga nanti ketika ini memang sudah dapat dibuktikan dengan baik oleh jaksa, sudah duduk, ya tentu masyarakat juga akan melihat bagaimana ending daripada episode ini. Saya rasa demikian. Terima kasih. Baik, Bang Firman, Bang Ahmad, terima kasih banyak sudah mau diganggu weekendnya ya. Sehat semuanya. Salam buat Bang Roy dan juga Pak Jokowi ya. Sehat-sehat. Nanti kalau kita wawancara undang Pak Jokowi boleh ya Bang Firman ya? Sampein? Boleh. Nanti saya sampaikan. Nanti di newsroom ya, boleh. Zoom juga nggak apa-apa. Bang Roy mah pas gampang ya pasti Bang Ahmad ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Terima kasih, selamat malam. Bang Ahmad, selamat. Ahli hukum pidana Hipnu Nugroho menyebut Jokowi adalah pelapor tidak bertanggung jawab jika tidak juga hadir dalam persidangan kasus fitnah ijazah. Hipnu juga menyebut jika Jokowi enggan hadir maka pengadilan bisa menghentikan proses hukum. Kita ingat deliknya adalah delik aduan. Dalam delik aduan adalah korban yang mengadu. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan suatu persidangan terhadap delik-delik aduan, yang diperiksa pertama kali adalah si korban.
Oleh karena itu, sebagai bentuk peradilan yang baik, due process of law, meletakkan suatu public hearing. Public hearing itu mendengar. Karena prinsip peradilan yang baik adalah mendengar. Mendengar apa? Mendengar korban, kan itu. Mendengar pelapor, mendengar terdakwa, kan itu. Itu yang jadikan prinsip hukum. Oleh karena itu, kalau sampai nanti Pak Jokowi sebagai pengadu atau pelapor adil, maka Pak Jokowi dikatakan sebagai pelapor yang tidak bertanggung jawab. Akibat hukumnya apa? Pengadilan menghentikan proses hukum yang dilakukan terhadap delik aduan Pak Jokowi, sehingga dinyatakan perkara. Ya, pemirsa, sementara itu Jokowi pernah berujar ia berjanji akan menunjukkan ijazahnya saat persidangan nanti. Ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Suryo dan Dr. Tifa pilih jalan berbeda. Pasca ditangkap polisi, Roy bersikukuh ajukan sidang pra-peradilan sementara Dr. Tifa memilih membatalkannya. Apakah ini strategi atau pecah kongsi? Biasa berjalan beriringan, kali ini Roy Suryo dan Dr. Tifa memilih jalan yang berbeda. Roy pilih ajukan pra-peradilan menggugat Polda Metro Jaya yang menurutnya sudah seenak jidat menggeledah dan menangkap dirinya. Jalan tidak sama dipilih karirnya. Dr. Tifa justru memilih menarik permohonan pra-peradilan yang sebelumnya sudah ia ajukan ke PN Jakarta Selatan, di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan ya pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Perbedaan jalan yang dipilih dua tersangka fitnah ijazah Jokowi ini memantik pertanyaan publik. Setelah hampir 2 tahun senasib sepenanggungan membongkar keaslian ijazah Jokowi, baru kali ini keduanya memilih langkah yang berbeda. Apakah ini pertanda keduanya sudah tidak kompak? Guru Besar Ilmu Hukum Hibnu Nugroho menilai sebagai tersangka, Roy dan Dr. Tifa memiliki hak hukum yang sama. Walaupun langkah hukum yang dipilih keduanya akhirnya berbeda, namun menurut Hibnu tidak akan mempengaruhi perkara yang tengah menjerat keduanya. Kalau melihat jalur yang dipakai oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa, itu tidak dalam suatu problem hukum di dalam penyelesaian suatu perkara. Jadi terhadap perkara tidak ada pengaruhnya apa-apa. Kalau toh pun nanti pra-peradilan diterima, juga tidak ada pengaruhnya apa-apa. Ya itu hak masing-masing karena memang suatu penyelesaian itu kan tergantung pada Pak Heru Suryo dan Dr. Tifa. Ya, Dr. Tifa langsung pada penyelesaian pokok perkara. Roy Suryo belum, karena ingin memastikan tadi bahwa terhadap penjemputan itu tidak sah, apalagi kalau dikatakan penangkapan. Setelah kasus fitnah ijazah Jokowi dilimpahkan ke Kejaksaan, kini Dr. Tifa tengah menunggu sidang perdana yang akan digelar 2 Juli mendatang. Sementara Roy Suryo masih harus menjalani sidang pra-peradilan penangkapan yang belum dijadwalkan. Tim Liputan iNews melaporkan.